Assalamualaikum, hai semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya kami adalah kelompok 1. Kami adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, program studi Teknik Grafika kelas 3A. Halo, nama saya Azkia Nuradlina. Nama saya Alisa Dua Astuti. Nama saya Alfia Zahra Nurzaman. Nama saya Alia Rizkika Putri. Apa sih itu teknik grafika? Ya, teknik grafika merupakan salah satu program studi di jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan. Program studi ini mempelajari hal yang berkaitan dengan bidang grafika atau cetak, seperti persiapan cetak, proses finishing, dan masih banyak lagi. Di teknik grafika, kita juga akan mempelajari tentang berbagai teknik proses cetak, seperti cetak offset, cetak saring, cetak tinggi, dan juga cetak dalam. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang beberapa hal yang harus dipersiapkan pada proses pembuatan poster dengan teknik cetak offset. Sebelum itu, kalian tahu tidak apa sih itu cetak offset? Cetak offset adalah teknik cetak yang paling sering digunakan. Teknik cetak ini mengembangkan prinsip cetak datar, yaitu adanya tolak-menolak antara air dan tinta. Nah, proses pengalihan tintanya secara tidak langsung, di mana lapisan tinta pada acuan atau plat akan dialihkan ke bahan cetak dengan melalui media perantara, yaitu silinder blanket atau silinder kain karet. Untuk warna dasar yang digunakan adalah CMYK, yang merupakan singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan black. Juga bisa ditambahkan dengan warna tinta khusus bermerek. Nah, dari teknik cetak offset ini, kita bisa membuat produk berupa poster, buku, kartu nama, dan lain sebagainya. Oke, sudah paham kan tentang cetak offset? Sekarang ayo kita simak penjelasannya ya. Sebagai pendahuluan, dalam perkuliahan, praktikum merupakan salah satu kegiatan belajar mengajar yang wajib dilakukan oleh mahasiswa, sehingga sangat penting bagi mahasiswa untuk mengerti apa fungsi dari suatu alat. Dan di sisi lain, bertujuan untuk para mahasiswa mempunyai kemampuan dalam menjalankan sebuah alat yang berhubungan dengan pelajaran kuliah yang dilakukan dalam kegiatan praktikum. Di laboratorium cetak offset, khususnya di Politeknik Negeri Jakarta, terdapat berbagai macam-macam alat yang digunakan untuk praktikum, yaitu mesin SM52, mesin chiller, blanket, air pembasah, dan lain sebagainya. Sebagai mahasiswa yang melaksanakan praktikum, kita harus paham cara kerja dari mesin-mesin tersebut, juga bahan yang akan digunakan nantinya. Menggunakan mesin cetak akan menjamin konsistensi warna yang dihasilkan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi perbedaan density pada satu cetakan dengan cetakan lainnya. Hal ini tentu dapat menjadi perhatian kita semua tentang konsistensi density yang ada pada setiap cetakan. Nah, manfaat dari praktikum ini adalah mahasiswa bisa lebih mengetahui dan memperdalam pengetahuannya tentang mata kuliah tersebut. Juga mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan struktur dan macam-macam mesin yang berada di lab cetak offset. Sebelumnya, kami sempat menyinggung tentang density kan? Nah, apa sih density itu? Density dapat diartikan sebagai pencapaian kepekatan warna, atau dalam pengertian lain, density adalah kemampuan material untuk menyerap atau meneruskan cahaya. Untuk pengukuran pada hasil cetak, kita bisa menggunakan alat densitometer refleksi. Ini adalah desain poster yang kami buat. Konsepnya adalah poster tour RA 80-an. Kesulitan pada konsep desain ini terdapat pada efek glossy pada font. Lalu color bar yang kami gunakan adalah slur, trapping, dan grayscale. Selanjutnya, di sini ada diagram alur proses cetak offset. Dari saat memulai, kita bisa langsung melakukan proses pembuatan desain. Setelah itu, dilakukanlah penyetujuan desain. Jika tidak disetujui, maka harus mengulang atau merevisi pembuatan desain. Jika disetujui, kita bisa lanjut ke persiapan alat dan bahan. Setelah itu, mulai untuk pembuatan pracetak. Setelah pracetak sudah siap, dilakukanlah uji cetak, yaitu mengetes hasil cetak
dan mengatur mesin sampai hasil cetak sesuai dengan desain. Jika sudah sesuai, kita bisa langsung melakukan proses cetak, lalu melakukan finishing, dan proses cetak pun selesai. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui hal penting dalam cetak offset, yaitu ada konsep desain, alat dan bahan, proses cetak, analisis cetak, dan juga permasalahan cetak. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk mulai mencetak yaitu ada mesin cetak offset SM52, mesin chiller, mesin punch plate, mesin bending plate, mesin potong semi otomatis, kunci T, pin lock, penggaris, blanket gauge, jangka sorong, spektrofotometer, sponge, KP, kertas art paper, tinta cetak offset CMYK, air pembasah, blanket, kertas packing, cairan pembersih, plat, pH meter, dan mesin CTP. Selanjutnya ada proses cetak offset. Tahapan yang pertama adalah pembuatan plat. Di sini kita membutuhkan plat aluminium untuk acuan cetak dan mesin CTP untuk pembuatan plat. Yang kedua, persiapan mesin. Di sini kita persiapkan bahan untuk pencetak, yaitu kertas art paper, tinta cetak, dan air pembasah. Kita juga harus memastikan bahwa plat, blanket, juga roll tinta terpasang dengan benar. Lalu yang ketiga adalah proses cetak. Di sini kami menggunakan mesin cetak offset SM52 sebagai alat untuk mencetak. Dan yang terakhir adalah finishing. Kami menggunakan mesin potong semi otomatis untuk memotong poster atau hasil cetakan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Lalu selanjutnya adalah analisis cetak. Di sini kami akan menggunakan konsistensi density pada setiap cetakan berkelipatan 100. Kenapa kita perlu menganalisis hasil cetakan? Karena dengan menganalisis, kita dapat mengetahui konsistensi dalam setiap hasil cetakan. Selanjutnya, hal penting terakhir adalah permasalahan cetak yang mungkin saja terjadi. Yang pertama adalah pemotongan kertas. Bila kertas yang dipotong tidak sesuai dengan ketentuan, maka kertas tidak bisa masuk ke dalam mesin. Yang kedua, pelubangan dan penungkukan plat. Bila posisi lubang dan tekukan tidak sesuai, maka plat tidak akan bisa terpasang pada silinder plat. Ketiga, pemasangan plat. Bila terdapat rongga udara di antara plat dan silinder, maka pemasangan harus diulangi. Lalu yang keempat, pengoperasian alat. Jika tidak handal, maka akan menghambat jalannya percetakan. Dan yang terakhir, finishing. Trimming harus dilakukan dengan presisi agar hasil akhir sesuai dengan keinginan. Oke, itu dia video penjelasan untuk pembuatan poster dari kelompok kami. Semoga mengandung manfaat untuk kalian. Have a nice day everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.